Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Masa Penghinaan dan Masa Keemasan Sang Kinasih Satrio Piningit. Masa penghinaan yang dialami oleh orang-orang yang telah tercerahkan, orang-orang yang menuju titik kesempurnaan, semua orang-orang tersebut akan mengalami masa-masa berada di titik terendah di dalam hidupnya. Tak kecuali yang dialami oleh sang manusia pilihan, yakni Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau juga mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Titik yang begitu amat sulit dilalui mungkin bagi orang-orang yang belum mendapati pencerahan. Namun disinilah titik kemuliaan yang akan ditemui oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau harus melalui berbagai macam beban penghidupan, berbagai macam jalan-jalan yang penuh kesukaran dan penuh kesulitan. Sampai pada akhirnya beliau pun yang sebenarnya memiliki segala kemampuan dan talenta harus berada di titik terendah di dalam hidupnya. Di masa-masa itu Sang Kinasih Satrio Piningit seringkali mendapati hinaan-hinaan dari orang-orang yang merasa lebih mulia dibandingkan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mereka-mereka yang cenderung melihat kemuliaan hanya sebatas materi dunia, tidak lagi akan melihat kemuliaan itu berada di dalam diri manusia karena Sang Penciptanya. Mereka mengukur kemuliaan dan penghinaan hanya melalui keadaan materi dunia yang dimiliki oleh manusia. Sehingga tak jarang Sang Kinasih Satrio Piningit sempat mengalami hidupnya terlunta-lunta ataupun seakan-akan tak memiliki masa depan yang cerah. Hidupnya selalu dibawa ke sana kemari oleh sang waktu. Namun ketahuilah wahai sahabat para pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit, perjalanannya yang dibawa oleh waktu harus dipertemukan dengan si A, si B, dan si C. Tentu di sana mengandung hikmah untuk kebaikan di dalam penyempurnaan atas visi dan misinya. Beliau bukan mengeluh, beliau bukan meratapi kehidupan yang begitu sulit yang dialami, bahkan dirasakan oleh anak dan juga istrinya. Akan tetapi perjalanan ini adalah visi misi membawa hikmah yang luar biasa. Visi misi, dengan visi misi ini ada tersimpan sesuatu kebaikan-kebaikan yang nantinya akan mengungkap sejarah masa silam dan diterapkan di masa sekarang yang akan dibawa ke masa yang akan datang. Di mana di masa yang akan datang akan menunjukkan jati diri masa lalu dan akan menumbuhkan rasa kewelasasian dan rasa keutamaan di dalam penghidupan yang saat ini dijalani. Sehingga masa-masa keemasan itu akan ditemui atas dari perjalanan masa silam dan masa saat ini. Untuk itu tak heran mengapa Sang Kinasih Satrio Piningit juga disebut bersenjatakan Trisula Weda, yakni melalui perjalanan dan pengalaman hidupnya yang dilaluinya di masa lampau, yang diperbaikinya di masa saat ini untuk kebaikan era keemasan di masa yang akan datang. Bukankah sahabat semua juga pernah mengetahui bahwa sesungguhnya untuk menjadi intan permata yang begitu mulia, yang begitu indah dan mempesona, melalui berbagai macam proses terlebih dahulunya, yakni proses-proses ditempa dan dibentuk, bahkan harus digesek, bahkan harus ditempa berkali-kali untuk bisa terbentuk menjadi sesuatu yang begitu bernilai dan sangat berharga. Bukan Sang Kinasih Satrio Piningit
meratapi kehidupannya. Bukan Sang Kinasih Satrio Piningit tidak mampu seperti kalian-kalian semua yang memiliki segala keberlimpahan harta benda. Akan tetapi beliau dengan penuh kesadaran melihat apa yang terjadi saat ini adalah bentuk lain yang harus dijalani, yang harus ditaati oleh Sang Kinasih Satrio Piningit guna menjalankan beban amanah, visi dan misi yang harus dibawanya. Di dalam keadaan seperti ini, beliau lebih rileks dan lebih enjoy di dalam masuk ke setiap golongan, bahkan berada di antara golongan-golongan yang merasa golongan mereka lebih mulia dari golongan yang lainnya. Sehingga dari sanalah Sang Kinasih Satrio Piningit juga bisa membaca dan mengetahui karakter-karakter manusia yang saat ini merasa benar dan merasa paling utama di antara yang lainnya. Sehingga dari hal itu Sang Kinasih Satrio Piningit bisa memiliki kedewasaan di dalam mengambil keputusan dan kedewasaan di dalam menelaah tentang makna dan hakikat dari kehidupan. Memang berat untuk melalui segala visi misi yang dibawanya. Orang-orang sebagian mungkin merasa dirinya juga adalah bagian dari Sang Kinasih Satrio Piningit ketika mereka juga benar-benar bisa mampu bertahan di dalam segala kesulitan-kesulitan. Karena di dalam kesulitan itu hendaknya juga harus menumbuhkan semangat-semangat yang positif dan memiliki makna-makna yang positif untuk kebaikan yang masa akan datang. Peribahasa lama mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berenang-renang, berakit-rakit, sampai akhirnya berada di ketepian. Artinya segala pengorbanan, segala perjuangan, segala kesukaran tentunya akan menemui titik puncaknya, di mana apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita gapai hendaknya melalui perjuangan dan tantangan, sehingga perjuangan dan tantangan tersebut nantinya akan berbuah manis dan akan tiba masanya mencapai era keemasan dan era kejayaan. Yang jelas saat ini sang manusia pilihan, sang manusia utusan di akhir zaman sedang berada di bumi Nusantara. Dan bukan saja beliau sendiri, melainkan begitu banyak juga pasukan-pasukan yang juga satu frekuensi dengan Sang Kinasih Satrio Piningit sedang menuju era kebangkitan, era keemasan. Dan mereka-mereka semua juga saat ini mengalami masa-masa keterpurukan, masa-masa berada di titik terendah di dalam hidupnya. Namun anehnya dan sungguh ajaibnya, mereka meskipun di bawah titik terendah dalam hidupnya, mereka tetap tangguh dan tetap tegar menjalani penghidupan sehari-harinya. Dan di sana pula Sang Kinasih Satrio Piningit dan seluruh pasukan-pasukannya akan melihat siapa di antara insan yang ada di bumi Putra-Putri Nusantara ini yang bisa berlaku baik kepadanya dan orang-orang yang ada di barisannya. Tiada lain, tiada bukan untuk mencapai titik kebaikan dan keberkahan dan restu dari alam semesta, tiada lain adalah saling peduli dan saling menumbuhkan sikap berbagi dan berbagi kepada sesama. Karena sesungguhnya manusia itu adalah manusia sosial, manusia yang tidak bisa hidup tanpa makhluk lainnya, tanpa bantuan dari manusia satu dengan yang lainnya. Untuk itu hendaknya dengan ini kita bisa menyadari makna arti bergotong royong dan saling peduli pada sesama. Untuk mencapai era keemasan, era kejayaan dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.